Salam sejahtera saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Persiapkanlah waktumu sejenak untuk mengikuti video khotbah ini pada khotbah Minggu tanggal 15 Agustus 2021. Hanya dengan cara seperti inilah kami bisa melayani saudara-saudara mewartakan firman Tuhan di zaman sekarang ini. Karena itu sebelumnya kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Khotbah kita pada Minggu tanggal 15 Agustus 2021 pada saat ini diambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-8 ayat 30 sampai dengan ayat 36. Demikian firman Tuhan. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, setiap orang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Sampai demikian pembacaan kita pada khotbah kita hari ini. Allah yang memerdekakan. Demikianlah tema khotbah kita pada minggu ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai terang dunia ke hadapan orang-orang banyak, hal itu telah mengundang perdebatan yang amat menarik, khususnya bagi ahli-ahli Taurat dan tokoh-tokoh agama Yahudi. Pernyataan itu menyegarkan ingatan tentang nubuatan Nabi Yesaya yang mengatakan, "Kegelapan telah menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu." Artinya, jauh sebelum Yesus tampil dalam dunia, pernyataannya itu telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Perdebatannya adalah apakah Yesus yang menyatakan dirinya terang dunia, diakah yang dinubuatkan oleh Yesaya 60 itu? Banyak orang percaya saudara-saudara kepada Tuhan Yesus saat ia menyatakan diri sebagai terang dunia. Namun banyak juga yang tidak percaya. Mengapa para Farisi dan ahli Taurat mau berdebat pada Yesus Kristus? Mereka mengira bahwa apa yang telah mereka perbuat selama ini semuanya telah benar dan itulah kebenaran. Sehingga ketika mereka mendengar ajaran Yesus, mereka tidak menerimanya. Oleh karena itulah Yesus memberi pengarahan dan teguran bagi Farisi atas kekeliruan mereka. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, judul perikop kita ini adalah kebenaran yang memerdekakan, yang dikaitkan dan terkait dengan tema khotbah dalam minggu ini di Almanak GKPI yang merumuskan dengan Allah yang memerdekakan. Ini mengundang kita berpikir dan bertanya, apakah ada kebenaran yang menekankan atau mengandung perhambaan? Hal ini tentu menarik sekali untuk dibicarakan dan perlu disimak dengan sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh. Untuk menjawab soal ini, kita perlu melihat sikap keagamaan Farisi dan ahli Taurat pada waktu itu di tengah-tengah umat Israel. Pertama, Farisi hidup dalam Taurat secara kaku, memahami Taurat secara harfiah, sehingga tidak melakukan tuntutan yang terdapat dalam Taurat itu sendiri, yakni mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Akibatnya sikap keagamaan yang demikian timbullah
dalam mereka pengertian bahwa urusan ketuhanan, urusan keagamaan itu menjadi beban di dalam kehidupan mereka, bukan sebagai satu kegiatan pengucapan syukur. Farisi tunduk kepada Taurat, bukan tunduk kepada Tuhan. Seperti gereja yang tunduk kepada institusi atau konstitusi, bukan tunduk kepada Tuhan Yesus, pemilik gereja itu sendiri. Juga seperti yang terdapat pada orang kita Batak pada umumnya, yang mengabdi pada hukum adat, bukan kepada nilai adat itu sendiri. 2. Karena itu Yesus memberi tuntunan bagi orang Yahudi dan membuka mata rohani mereka untuk melihat kebenaran yang sebenarnya yang ada dalam diri Yesus Kristus. Boleh kita bandingkan Yohanes 14 ayat 6. Di mana di situ dengan tegas dikatakan Yesus, "Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." 3. Inilah kebenaran yang memerdekakan, kata Yesus. Setiap orang percaya yang menjadi murid Yesus harus tetap tinggal dalam firman-Nya. Artinya, orang-orang percaya harus menunjukkan pembaharuan hidup secara dinamis. Dengan demikian mereka mengerti kebenaran itu dan mereka dapat merdeka dari ikatan tradisi Taurat secara kaku itu. 4. Jawaban orang-orang Yahudi, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun." Jawaban ini adalah bukti kedangkalan pengertian Yahudi tentang apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Mereka menganggap keturunan Abraham sudah menjadi benar, secara otomatis merdeka. Maka Yesus membuat pengandaian dengan menyampaikan istilah antara anak dan hamba. Orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak pernah setara dengan anak. Maksud Yesus, Abraham adalah hamba Allah, sedangkan Yesus adalah anak Allah. Dengan demikian, apa yang disampaikan Yesus sesungguhnya itulah makna, maksud yang dituju oleh Taurat itu sendiri. Sikap hidup dalam melaksanakan keagamaan itulah yang utama daripada ketundukan pada Taurat secara harfiah. Yesus adalah seorang yang merdeka, sehingga hanya Dia yang dapat memerdekakan manusia. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang datang pada Bapa kalau tidak dalam Yesus. Tidak ada jalan lain kecuali dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, melalui khotbah kita pada hari ini kita memperoleh bimbingan untuk berpikir dan berbuat secara dinamis perihal hidup keagamaan kita. Terang kehidupan dan kebenaran itu sesungguhnya ada pada Yesus Kristus Tuhan kita. Sehingga percaya kepadanya berarti harus dimerdekakan dari ikatan hidup tradisi lama, di antaranya anggapan dan pemikiran bahwa kekristenan baik secara turun-temurun tanpa pemahaman yang benar tentang Yesus Kristus. Menjadi murid Yesus atau menjadi Kristen yang benar dan sejati berarti harus tetap tinggal dalam firman Tuhan. Hidup senantiasa diperbaharui dalam Tuhan, agar semakin mengerti tentang Yesus Kristus yang adalah anak Allah, kebenaran Allah dan jalan kehidupan itu. Secara tidak langsung apabila kita masih terikat pada pola dan cara hidup yang lama, yang terdapat dalamnya pembenaran diri, maka sesungguhnya kita telah menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang adalah juga terang dunia. Oleh karena itu, Allah yang memerdekakan kita dalam Yesus Kristus, mestilah kita sambut dengan cara memperbarui hidup keagamaan kita secara praktis dan dinamis di tengah kehidupan kita sehari-hari. Inilah panggilan dan pesan yang hendak disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita pada khotbah kita hari Minggu ini. Karena itu, mari dengan berjuang, dengan sungguh-sungguh, menunaikan pengajaran Tuhan Yesus Kristus, mengakui bahwa kita adalah anak Allah. Berarti kita juga di tengah-tengah dunia ini mempunyai tugas dari Tuhan Yesus, menjadi terang dan garam dunia, memberikan yang baik
dan menyedapkan suasana di tengah-tengah kehidupan dan kegelapan dunia. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas sabda-Mu yang telah menyapa kami pada hari Minggu ini, mengingatkan kami supaya kami tidak ada yang terjerumus kepada pembenaran diri terhadap apa yang kami lakukan. Sesungguhnya maksud dari firman-Mu menyapa kami supaya kami sadar tujuan perjalanan kami ialah menunjukkan di tengah-tengah dunia sebagai dikatakan oleh Tuhan Yesus Bapa kami. Dia telah berkata, akulah terang dunia. Maka setiap orang percaya kepadanya juga akan mengikuti menjadi terang kehidupan di tengah segala pergaulan hidup manusia. Berkatilah firman-Mu yang telah kami dengar Tuhan, supaya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, sukacita juga di tengah kehidupan kami. Dengarlah doa kami Tuhan. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.